Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Theo Channel 69. Pada video kali ini akan menjelaskan materi pembelajaran olahraga panjat tebing. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menonton. Panjat tebing merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki. Melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu untuk bisa melewatinya. Pada umumnya panjat tebing dilakukan pada daerah yang berkontur batuan tebing dengan sudut kemiringan mencapai lebih dari 45 derajat, dan mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Pada sekitar tahun 1960, perkembangan panjat tebing di Indonesia dimulai, di mana tebing 48 di Citatah, Bandung, mulai dipakai sebagai ajang latihan oleh pasukan TNI Angkatan Darat. Tahun 1976, merupakan awal mula panjat tebing modern di Indonesia dimulai, yaitu ketika Heri Sulistiarto mulai berlatih memanjat di Citatah, Bandung. Dan diteruskan dengan mendirikan Skygers, amateur rock climbing group, bersama 3 orang rekannya, Heri Hermanu, Dedi Hikmat dan Agus R., yang pada tahun 1977. Tahun 1979, Heri Sulistiarto memanjat atap planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta, yang merupakan upaya mempublikasikan olahraga panjat tebing di Indonesia. Skygers mengadakan sekolah panjat tebing yang pertama pada tahun 1981. Tahun 1980, Tebing Parang, Purwakarta, Jawa Barat, untuk pertama kalinya dipanjat oleh tim ITB, dan masih pada tahun yang sama Wanadri menjadi tim Indonesia pertama yang melakukan ekspedisi ke Kartens, Piramide. Mereka gagal sampai puncak, namun berhasil di Puncak Jaya dan Kartens Timur. Tahun 1982, terjadi tragedi dengan merenggut korban tewas pertama panjat tebing Indonesia, adalah Ahmad, salah satu pemanjat asal Bandung. Tragedi terjadi ketika melakukan pemanjatan pada tebing 48 di Citatah. Pada tahun 1984, Skygers dan gabungan anak petualang memanjat tebing Lingga di Trenggalek, Jawa Timur serta tebing Uluwatu di Bali. Tahun 1985, tebing Sorelo, Lahat, Sumatera Selatan, dipanjat oleh tim ekspedisi anak nakal. Pada tahun 1986, kelompok gabungan eksklusif berhasil memanjat tebing Bambapuang di Sulawesi Selatan, lalu kelompok unit kenal lingkungan Universitas Padjadjaran memanjat Gunung Lanang di Jawa Timur. Tim Jayagiri merampungkan dinding Ponot di Bendungan, Sigura-gura, Sumatera Utara. Ekspedisi Jayagiri mengulang pemanjatan Eiger, berhasil dengan menciptakan lintasan baru. Sebagai catatan, bahwa kompetisi panjat tebing pertama di dunia diselenggarakan di Uni Soviet, kompetisi dilaksanakan pada tebing alam dan sempat ditayangkan oleh Televisi Republik Indonesia. Tercatat pada tahun 1987, ekspedisi Wanadri yang menyelesaikan pemanjatan di tebing Unta di Kalimantan Barat, kelompok Trupala memanjat tebing Gajah di Jawa Tengah dan Skygers memanjat tebing Sepikul di Jawa Timur. Pada tahun ini pula lomba panjat tebing di Indonesia yang pertama dilaksanakan, yaitu di tebing Pantai Jimbaran, Bali. Tahun 1988, kantor Menpora bekerja sama dengan Kedutaan Besar Prancis mengundang 4 pemanjat mereka untuk memperkenalkan dinding panjat serta memberikan kursus pemanjatan. Pada akhir acara, terbentuk Federasi Panjat Gunung dan Tebing Indonesia (FPTGI), yang diketuai oleh Heri Sulistiarto. Pada tahun yang sama Aranyacala Trisakti mengadakan ekspedisi panjat tebing, pada Tower 3, Tebing Parang, Jawa Barat, yang dipanjat oleh kelompok yang kesemua anggotanya putri. Kelompok putranya memanjat tebing Gunung Kembar di Citerep, Bogor. Sandi Febrianto, almarhum, dan Jati Pranoto melakukan panjat kebut yang pertama dilakukan di Indonesia.
Di Tower 1 Tebing Parang, yang mana merupakan pemanjat tebing besar pertama yang dilakukan tanpa menggunakan alat pengaman, waktu yang diperlukan adalah 4 jam. Pada tahun ini, 1988, ekspedisi Jayagiri Speed Climbing memerlukan waktu 5 hari pemanjatan dan menjadi penyebab kegagalan untuk memenuhi target 2 hari pemanjatan di dinding utara Eiger, Alpen, Prancis. Sedangkan ekspedisi dari Pataga Jakarta berhasil menciptakan lintasan baru pada dinding yang sama. Keberangkatan Sandi Febrianto dan Jati Pranoto ke Yosemite, AS. Untuk memanjat Half Dome guna memecahkan rekor speed climbing, pada tahun 1988, dan mengalami kegagalan pula di El Capitan. Jenis batuan tebing yang biasa digunakan untuk pemanjatan dalam olahraga panjat tebing adalah sebagai berikut. Batu andesit, batu kapur, dan batu karang. Jumlah setiap peralatan yang digunakan akan dipengaruhi oleh jumlah pemanjat, teknik pemanjatan maupun medan pemanjatan. Macam peralatan akan dipengaruhi oleh kesiapan pemanjat, baik kemampuan maupun antisipasinya. Berikut beberapa peralatan dasar yang digunakan untuk memanjat tebing: pitons, nuts, choke frames, hexes, choke hexentris, figure 8 atau figure 8, trichams, autostop. Helm, tali kermantle, sepatu panjat, kantung kapur, sling full body, harness seat, harness sarung tangan, palu. Mungkin itu yang bisa TO Channel 69 jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.